Dengan produksi telur yang setiap hari sekian ribu, bagaimana sih cara jualnya, susah apa enggak? Program pemerintah makan bergizi gratis yang kemudian berdiri banyak SPPG di berbagai daerah itu juga memerlukan bahan baku. Salah satunya adalah telur bebek ini. Boleh dibilang saat ini saya kesulitan untuk memenuhi semua permintaan dari para konsumen yang menghendaki ingin membeli telur sapi. Nama saya Abdullah, saya tinggal di RT 6, RW 8, Kelurahan Projo, yang sekaligus di tempat ini juga saya berusaha beternak bebek petelur. Saya milih beternak bebek petelur karena pertama saya memang dilahirkan dari keluarga petani yang sejak kecil sudah terbiasa dengan unggas, kambing, hewan-hewan dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya sebelumnya adalah anggota DPRD Kabupaten Projo, yang kemudian ketika purna saya berusaha bebek petelur ini. Seiring perjalanan waktu, kebetulan saya bertemu dengan beberapa teman yang telah terlebih dahulu beternak bebek. Kemudian kami coba diskusi, kami coba berburu, kok ini kampanye prospeknya bagus. Yang kedua, saya ingin juga memberikan pelajaran sama anak-anak saya bahwa meskipun tinggal di kota, meskipun anak muda, meskipun anak kuliahan, itu tidak boleh gengsi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan berbagai alasan tadi, akhirnya saya putuskan untuk beternak bebek petelur. Saya rasakan setelah jadi peternak itu ternyata anak-anak saya juga sangat menikmati. Anak-anak saya itu setiap di sini satu, saya ajari bagaimana cara membersihkan kandang. Kandang saya itu satu hari kita bersihkan 2 kali. Yang kedua, cara memberikan pakan. Yang ketiga adalah mengambil telur. Yang keempat, mencatat telur. Yang kelima, memisahkan telur sesuai ukurannya masing-masing. Anak-anak saya sangat ceria. Di sini sangat senang, bahkan kalau pas libur sekolah dari pagi sampai selesai di sini nongkrong di sini semua sama keluarga. Bahkan sering kita sarapan paginya juga di sini, tidak lagi di rumah. Saking senangnya berada di lokasi. Sekaligus kita beri sedikit gambaran tentang prospeknya dan lain sebagainya. Ternyata ini cukup menarik bagi anak-anak saya. Akhirnya terbuka wacana bahwa ternyata beternak itu asik. Yang kedua, beternak itu ternyata juga punya prospek. Yang ketiga, ternyata juga bukan pekerjaan yang hina. Nah, yang keempat yang paling penting, bahwa semaju apapun teknologi, semaju apapun perkembangan zaman, yang namanya orang itu butuh yang namanya makan. Maka pekerjaan ini menjadi prospek. Jadi mungkin orang bertanya-tanya dengan produksi telur yang setiap hari sekian ribu, bagaimana sih cara jualnya, susah apa enggak? Nah, gini, telur kami ini sebagian besar lari ke luar kota. Ada yang ke Bekasi, ada yang ke Jakarta, karena lagi-lagi sebelum saya memutuskan membuat berusaha beternak bebek ini, saya sudah terlebih dahulu membangun jaringan. Yang kedua, yang perlu diketahui teman-teman barangkali yang nantinya tertarik untuk ke usaha pertanian maupun peternakan, program pemerintah makan bergizi gratis yang kemudian berdiri banyak SPPG di berbagai daerah itu juga memerlukan bahan baku yang dijadikan menu mereka. Salah satunya adalah telur bebek ini. Prospek hari ini bicara soal telur itu cukup bagus, bahkan boleh dibilang saat ini saya kesulitan untuk memenuhi semua permintaan dari para konsumen yang menghendaki ingin membeli telur sapi. Jadi jenis bebek yang saya miliki itu ada 2 jenis. Yang satu adalah jenis bebek Mojosari, yang kedua adalah jenis bebek Gardu, bebek lokal. Peternakan yang saya kelola di sini ada menggunakan sistem 2 kandang, yaitu 1 kandang umbaran seperti ini, bebek berada di atas tanah dengan kotak-kotak kecil. Yang kedua adalah yang sistem kandang baterai. Yang selanjutnya itu juga saya integrasikan, ada ikan di bawahnya, kemudian dilihat juga ada pohon-pohon pepaya, buah-buahan. Yang ini semuanya sumber utama makanannya adalah dari kotoran bebek. Dari kotoran bebek itu untuk makan ikan, sekaligus juga untuk pupuk buah-buahan. Jadi boleh dibilang sedikit ada integrated farming lah. Luasan lahan yang saya bikin kandang ini kurang lebih sekitar 2.500 meter persegi dengan populasi bebek 5.000 kurang sedikit. Produksi telur per hari rata-rata 4.000 butir ya. 1 bebek itu dalam 1 hari
biaya operasionalnya. Biaya operasional itu untuk makan, untuk kasih makan, termasuk nanti untuk gaji anak kandang, itu sekitar Rp1.000 per ekor per hari. Jadi kalau bebek 5.000 itu maka biaya operasionalnya kurang lebih satu hari itu 5 juta. Nah kemudian berapa sih harga telur? Memang harga telur itu fluktuatif, kadang naik kadang turun, tapi rata-rata kalau di flat itu di angka 2.000. Kemudian berapa tingkat produktivitas kita, itu yang sangat menentukan untung atau tidak. Nah katakanlah di kandang saya ini produktivitasnya antara 75-80%. Maka sebagai ilustrasi, kalau bebek 5.000 satu hari bertelur 4.000, nah tinggal kalikan biaya operasional 5 juta. Kalau telurnya dijual laku 8 juta, maka masih ada sisa 3 juta per harinya. Itu kira-kira dari prospeknya, silahkan simpulkan sendiri. Tips budidaya bebek yang bagus menurut yang saya laksanakan itu pertama, kandangnya harus terjaga kekeringan dan kebersihannya. Kemudian yang kedua, kandungan makanannya ini juga harus terjaga. Boleh dibilang bebek saya full menggunakan makanan produk dari pabrik tertentu, karena saya menyadari kalau makanan yang kita buat sendiri pasti kandungan konsentrat, protein dan lain sebagainya nanti campurannya bisa tidak stabil. Kemudian air minumnya juga harus bersih. Seperti kandang saya mungkin yang cara minumnya bebek itu satu persatu melalui nepel. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjamin air yang diminum bebek itu betul-betul air bersih. Perlu diperhatikan juga kenapa saya menggunakan pola minum seperti ini. Kalau dengan cara komboran itu, kalau ada salah satu bebek yang kena penyakit, kemudian minum sama-sama, itu bisa menular ke bebek yang lain. Tetapi dengan minum satu persatu seperti ini, kalau toh ada satu bebek yang sakit, dia tidak akan menular ke bebek yang lain. Jadi itu lebih aman dari sisi jaga kesehatan bebek. Kita ngasih pakannya itu sehari prinsipnya hanya sekali, karena sekali kita kasih makan itu sudah cukup untuk makan dia selama 24 jam. Bebek itu sudah punya takaran makanan sendiri-sendiri. Artinya kalau kita kasih makan 1 ember misalkan, maka dia dikasih 2 ember pun juga tidak akan dimakan, tidak akan habis, karena memang takaran makannya hanya segitu. Jadi relatif menghemat waktu dan menghemat tenaga. Telur dengan kualitas seperti apa itu tergantung pada pakan. Kuncinya hanya di pakan. Kalau pakannya itu adalah memang kandungannya bagus, baik itu konsentratnya, proteinnya dan lain sebagainya, maka nanti produknya akan menjadi telur omega. Kadang-kadang ada beberapa teman yang mencoba berkreasi makanannya antara makanan pabrikan kemudian diseling, dicampur dengan makanan olahan sendiri, sehingga produknya, telurnya kadang-kadang kualitasnya tidak maksimal karena makanan yang diolah sendiri itu lagi-lagi ini campuran kandungan gizinya kan belum melalui sebuah uji laboratorium, sehingga belum tahu ukurannya. Kalau orang ibaratnya ini belum melalui ahli gizinya, jadi nanti akan berbeda. Memang harga pakan pabrikan boleh dibilang cukup mahal, tetapi kualitasnya terjaga. Kalau bentuk telurnya dari luar bisa sama, apapun jenis pakannya, bentuk telurnya dari luar bisa sama, tapi isinya pasti akan berbeda. Bagaimana nanti kalau ada bebek yang afkir, yang sudah tidak produktif? Teman-teman komunitas bebek itu biasa menyebutnya dengan bebek yang brodol. Brodol itu ada 2 kali. Brodol yang pertama, masa produksinya terhenti, di maintenance, dirawat, nanti akan produksi lagi. Ada kemudian yang setelah brodol yang pertama, nanti kalau brodol berikutnya itu sudah tidak produktif lagi. Nah kalau bagi bebek yang betul-betul sudah tidak berproduksi atau akhir, kita jual ke pengusaha rumah makan yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Kalau ada bebek akhir, kemudian marketnya ke mereka. Ikan-ikan yang saya taruh di kolam-kolam ini, fungsi utamanya itu adalah sebagai mesin penghancur kotoran sehingga kotoran tidak bau. Masnya hari ini berada di tengah-tengah kandang dengan populasi begini, bisa dirasakan sendiri baunya seperti apa. Kayaknya juga tidak terlalu menyengat. Nah tentu ikan-ikan itu nantinya pada ujungnya pasti akan kita jual, kan nggak mungkin kita makan semua, banyak banget itu, misalnya puluhan ribu ikan-ikan lele itu. Dan sama sekali ikan-ikan lele itu nggak perlu lagi ngasih makan pur dan lain sebagainya, karena makanannya full dari kotoran-kotoran. Bekal utama memulai usaha itu adalah kemauan. Itu bagi saya adalah prinsip.
Maka ketika kita punya mau, banyak cara untuk menjalankannya. Betul bahwa saya yang pendatang baru yang sama sekali tidak punya basic, tidak punya pengalaman tentang dunia peternakan, termasuk peternak bebek. Tetapi era sekarang tidak sulit untuk belajar, tidak sulit untuk mencari referensi, tidak sulit untuk berguru, baik itu secara online, bisa lihat di media-media sosial, maupun secara langsung pada mereka-mereka yang terlebih dahulu pernah berusaha di bidang yang sama. Jadi yang saya hadapi sebagai pendatang baru, satu, soal cara menjaga kesehatan bebek, termasuk jenis vitaminnya yang paling tepat apa, kemudian makanan itu yang paling tepat jenis apa. Kendala berikutnya, saya kurang memperhatikan soal lubang-lubang tek lah kalau bahasa Jawanya itu ada semacam standarisasi lebarannya, karena kemarin-kemarin bebek saya itu ada beberapa yang mati kejepit itu karena terlalu kecil lubangnya, jadi dia bisa masuk nggak bisa keluar. Itu adalah kendala yang saya hadapi selama ini. Kalau kita lihat sekarang masih sedikit yang tertarik pada dunia pertanian maupun dunia peternakan, karena mindset yang tertanam dalam mindnya masing-masing itu ketika dia sekolah, ketika dia kuliah, nanti ujungnya adalah pengen jadi pegawai, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, dan jadi yang lain-lain. Memang itu tidak salah, tetapi jarang yang kemudian mindsetnya itu adalah saya pengen sekolah, saya ingin memajukan pertanian, saya ingin memajukan peternakan, karena negara kita itu adalah negara agraris yang sangat cocok untuk pertanian, sangat cocok untuk peternakan, apalagi musim kita hanya 2 yang relatif lebih mudah untuk mengantisipasinya. Salah satu kendala yang dihadapi banyak orang itu ketika akan memulai sebuah usaha apapun, itu yang terbayang adalah soal modal. Nah, ketika bicara soal modal, itu 99,9% mesti larinya ke uang. Padahal bekal modal yang utama itu bukan uang. Modal yang utama itu adalah satu kemauan. Kemudian yang kedua, dia mencoba mencari jejaring. Kemudian yang ketiga, pasti harus ada ketekunan. Nah ini ketika di awal sudah mindsetnya adalah bahwa saya tidak akan bisa mulai usaha karena tidak punya uang, itu menurut saya kurang tepat. Karena ketika orang itu tidak punya plan, Anda dikasih uang hari ini 1 juta, itu juga bingung mau gunakan untuk apa. 10 juta, bingung untuk apa. Dan kalau sudah punya plan dulu, yang namanya modal, memang betul semua usaha butuh modal yang namanya uang. Tetapi itu pasti banyak solusi kalau memang kita punya plan bisnis yang bagus. Pesan saya sama anak-anak muda, termasuk anak saya sendiri, satu, bahwa semaju apapun zamannya, semaju apapun teknologinya, orang itu butuh makan, butuh bahan makanan pokok. Maka ketika Anda terjun usaha di bidang penyedia bahan makanan, prospeknya tidak akan pernah lekang ditelan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terjebak pada gengsi. Jadi anak-anak muda kadang sekarang gengsi, kalau jadi petani itu seolah-olah hina, jadi peternak itu seolah-olah tidak mulia. Padahal justru itu adalah pekerjaan yang menurut saya selain prospek itu mulia. Kenapa? Kita dikaruniai lahan yang subur. Indonesia ini berbeda dengan negara-negara yang lain. Tanah juga masih tersedia cukup luas. Maka tidak perlu gengsi karena juga punya prospek, baik itu dari sisi ekonomi dan dari sisi-sisi yang lain. Jangan lupa nenek moyang kita itu selain pelaut adalah petani. Maka saya pengen belajar yang pinter biar negara saya maju, pakan kecukupan, petaninya makmur. Nah, kira-kira itulah mestinya blueprintnya. Kalau barangkali ada teman-teman yang ingin berkunjung menengok kandang saya, dengan senang hati, terbuka, siapapun silahkan datang untuk sekedar melihat, boleh, kemudian mau sedikit belajar, barangkali ada yang bisa kita tukar pengalaman, tentu saya layani dengan senang hati. Kalau barangkali ingin komunikasi dengan saya, bisa langsung hubungi WhatsApp saya 085 228 150 900 atau di TikTok Wardana Farm juga ada. Pada para penonton yang telah menyaksikan video ini, tentu saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe,